Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Oktari. Saya mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Biologi kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Fisiologi Hewan, di mana dosen pembimbing saya yaitu Ibu Rina Delvita MSI. Baiklah, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana mekanisme proses tubuh dalam mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan atau berada dalam rentang toleransi tubuh. Baiklah, homeostasis berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu homeo, di mana homeo ini artinya sama, sedangkan stasis berarti keadaan yang stabil atau seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita dalam keadaan yang sehat, maka homeostasis dari tubuh kita tidak terganggu atau baik-baik saja. Sedangkan ketika kita merasakan haus, maka homeostasis yang ada di dalam tubuh kita terganggu. Ini semua tergantung atau berhubungan dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita kehilangan lebih dari 20% dari cairan yang ada di dalam tubuh kita, maka berat tubuh kita akan berkurang dan kita akan mengalami dehidrasi yang akan mengalami pusing-pusing. Jadi, homeostasis ini merupakan suatu proses atau mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya tetap berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam dan di luar tubuhnya. Jadi, yang harus dijaga yaitu pH darah, di mana pH darah kita berkisar antara 7,32 sampai 7,45. Jika pH darah kita kurang atau berlebih dari kisaran tersebut, maka dapat mengakibatkan kematian. Kemudian suhu tubuh, yaitu suhu tubuh normal berkisar dari 37 derajat Celcius atau setara dengan 99% derajat Fahrenheit. Kemudian glukosa darah, yaitu berkisar dari 75 sampai 110. Misalnya, suhu luar panas, maka suhu di dalam tubuh kita juga akan panas, yang akan bereaksi dari tubuh kita yaitu dengan mengeluarkan keringat. Kemudian, jika suhu di luar dingin dan otomatis suhu dari tubuh kita juga dingin. Contohnya pada hewan di kutub utara, maka dia akan mengalami atau akan melakukan hibernasi. Kemudian, mekanisme homeostasis yang terjadi dapat mengakibatkan dua feedback. Yang pertama, feedback negatif yaitu respon berkebalikan, dan feedback positif yaitu meneruskan perubahan. Contohnya laktatasi. Kemudian, komponen yang terlibat yaitu pertama stimulus, kemudian reseptor, dan kemudian pusat integrasi, kemudian efektor dan respon. Baiklah, dalam homeostasis kita mengenal istilah termoregulasi, di mana termoregulasi ini merupakan kemampuan organisme untuk menjaga suhu tubuh dalam batas tertentu, bahkan ketika suhu di sekitarnya sangat berbeda. Kemudian, proses dari termoregulasi internal adalah salah satu aspek homeostasis, di mana keadaan stabil yang dinamis dalam kondisi internal organisme dijaga jauh dari keseimbangan eksternal dengan lingkungan. Jika suhu tubuh tidak dapat mempertahankan suhu normal dan suhu meningkat secara signifikan dari batas normal, maka kondisi ini dikenal dengan hipertermia. Suhu tubuh normal adalah sekitar 37 derajat Celcius atau setara dengan 99 derajat Fahrenheit. pH darah kita yaitu 7,32 sampai 7,45 dan glukosa darah yaitu berkisar dari 75 sampai 110. Hewan dan manusia mengatur dan menjaga suhu tubuhnya dengan penyesuaian fisiologis dan perilaku. Contohnya kadal gurun adalah ektotrem sehingga tidak dapat mengontrol suhu tubuhnya secara metabolik.
tetapi dapat melakukannya dengan mengubah lokasinya. Mereka mungkin melakukan ini hanya di pagi hari dengan mengangkat kepalanya dari liangnya dan kemudian memperlihatkan seluruh tubuh mereka. Otomatis ini akan mengembalikan suhu tubuh mereka menjadi normal. Kesimpulannya, yaitu dengan melakukan homeostasis, maka mekanisme atau proses yang ada di tubuh makhluk hidup dapat mempertahankan suhu tubuhnya dan dapat berfungsi dengan baik dan berjalan secara normal. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.